juga merasa sangat terhormat. Kami mendapatkan sebuah amanah gitu ya yang akan kami sampaikan barangkali nanti untuk perpustakaan atau bisa teman-teman nanti setelah acara ini kita saksikan sendiri. Ini adalah sebuah bentuk apresiasi dari ASEPI yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Sugiarto, terima kasih kepada Bapak Ali Satria SMA, dan terima kasih kepada Saudara Ganadi Girsa. Di sini saya sangat senang sekali ya dan sangat tertarik dengan tema ini karena saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih mengenai dunia perekonomian. Apalagi di sini kita kan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen. Wah, mana suaranya nih Ekonomi Manajemen? Dan dari seminar ini saya jadi lebih termotivasi gitu untuk menjadi seorang wirausaha gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat semuanya? 11 tahun yang lalu saya yang duduk di situ karena Hipoteks R yang pertama itu adalah saya panitianya. Saya senang sekali apa yang sudah kami mulai itu dilanjutkan oleh kalian, ya. Sekarang saya berdiri di sini untuk menemani Ibu Winoni, ya Bu, dari Kementerian Perindustrian untuk memberitahu kalian apa yang sudah dilakukan negara ini untuk mengembangkan daya saing produk komoditi Indonesia, ya. Industri agro, mungkin teman-teman juga tahu kita negara yang menggunakan sumber daya alam yang besar, gitu kan, tanah yang luas, semuanya besar, gitu kan. Itu merupakan industri andalan masa depan. Ya, ada jaminan bahan baku, ada fasilitas, ada insentif, macam-macam. Jadi kebijakan pemerintah mendukung untuk industri saat ini. Nilai ekspor industri agro pada periode Januari sampai Juni 2014 itu 17,13 miliar. Itu meningkat secara signifikan sebesar 8,3% dibanding tahun sebelumnya. Dan membawa masukan paling banyak devisa karena kita punya bahan bakunya. Harusnya kita ada aja di tempat kita sendiri, benar? Oke. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Tetap semangat ya. Semangat. Tetap semangat itu modal kita sebagai akademisi, Bu. Kalau nggak ada semangat, harus ada di sini. Baik. Nah, ini mungkin spirit kita nih. Ngapain sih kita harus buat sebuah kegiatan industri? Industri apa lebihnya dengan industri yang lain sih? Kegiatan ekonomi yang lain, ya. Jadi kita sepakat bahwa negara-negara berkembang, ya, itu sangat berkeyakinan bahwa proses industrialisasi itu merupakan bagian untuk mencapai sebuah kemakmuran, sebuah kebaikan secara ekonomi. Karena kalau kita lihat satu prinsip katanya bahwa industri itu sebagai the leading sector. Nah, sekarang pertanyaannya ini, akademisi menantang apa asumsinya? Apa asumsi kita untuk bisa masuk ke level harapan tadi? Visi-visi tadi, visi Kemenperin, visi Kadin, itu apa? Pertama, penguatan modal yang sesuai dengan beban industri. Kami berharap pemerintah itu betul-betul adil. Sektor-sektor yang tadi TPT itu banyak sekali menghimpun banyak orang, itu kalau menjadi prioritas di samping agro, ya, karena itu produknya juga merupakan produk primer pakaian dan. Jadi menurut Ibu bagaimana
melihat kondisi tersebut? Dan yang kedua, dapatkah kegiatan agroindustri ini menjamin pertumbuhan ekonomi dari petani-petani yang ada di pedesaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ketika pelaku-pelaku industri tersebut lebih memilih tenaga kerja asing yang lebih berkualitas tersebut, apakah itu akan masih selaras dengan visi pemerintah pusat tadi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur? Sekian, terima kasih. Akan lebih baik ketika kita kecil, kita mengolah yang kecil ini fokus, kita supply untuk yang besar. Gitu. Sekarang CPO itu kan hulu ya, gitu kan. Kita butuh bahan baku. Akan lebih baik jika memang petani itu lebih fokus untuk mengembangkan, menyediakan bahan baku sebanyak-banyak mungkin. Di era persaingan bebas seperti ini, kita itu tidak melihat ini produk buatan mana. Ya, dari sisi konsumen nih. Konsumen itu kan punya sebuah hal yang ingin dicapai, yaitu apa? Apa itu? Kepuasan maksimum kan? Itu yang dicapai, yang dicari oleh konsumen. Nah, sekarang tadi bicara masalah dari sisi industri, pengguna sama. Jadi mereka tidak pernah melihat ini sumber tenaga dari mana. Yang mereka pikirkan adalah siapa yang mampu bekerja secara profesional sesuai dengan kebutuhan kami sebagai pengguna. Atau kita pada sesi kedua ini boleh beri tepuk tangan untuk pembicara kita, Bapak Muhammad Sulukian tadi. Tepuk tangan untuk pembicara kita. Ya. Oh ya Indra, habis ini akan ada pengumuman pemenang live tweet. Ya. Ya, terima kasih. Pemenang laptop barusan laptop KH. Untuk maju ke depan, pemenang lomba live tweet pada pagi hari ini. Ya, makasih ya Pak ya. Semangat ya sebagai ekspor muda. Terima kasih. Juara kedua, lomba karya tulis ilmiah Hipotex R 2014 meraih skor 22.829, berhasil diraih oleh Universitas Brawijaya. Dan juara ketiga dengan skor 22.625 berhasil diraih oleh Universitas Airlangga. Ya. Selamat kepada dengan skor 23.128 berhasil diraih oleh Institut Pertanian. Selamat kepada Institut Pertanian Bogor. Lalu dari Dewan Juri ya, kita melakukan sudah mendapatkan juara. Ya, selamat kepada Institut Pertanian Bogor. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Rambe-rambe, mari ke lomba yang besar rambe-rambe. Acara ini juga disponsori oleh Jungleland, CIMB Niaga, Lainu Batur, Rohke, Wardah, Citylink, Beli Lepi, Paparos, dan Sosro. dan juga ada media partner yang luar biasa, ada dari RTC UI, Event banget, Ichihers, Student Job, seputar kampus.com, Info Jatinangor, seputar event, freecybers.com, kesekolah.com, Radio Kampus ITB 107,7 FM, aneka lomba, Event Jakarta. acara-acara.com. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, kepada para peserta. Yakinlah bahwa setelah ini kita akan menjadi para kontributor nyata terhadap perekonomian negara kita. Hipotex R 2014 Muda berkarya membangun perekonomian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tekser 2014 itu punya 3 rangkaian acara. Yang pertama itu Lomba Kartus Ilmiah, yang kedua Seminar Nasional, dan yang ketiga Bakti Sosial. Apa sih tujuannya ada 3 rangkaian acara ini? Lomba Kartus Ilmiah itu tuh kita mau membuka pikiran mahasiswa untuk meningkatkan di analisis mereka, supaya mereka tuh peka, supaya mereka tahu dan mereka menganalisa apa sih yang sebenarnya harus diperbaiki dari perekonomian Indonesia. Dan yang kedua, dengan Seminar Nasional kita akan mengundang para pakar-pakar di bidangnya, dan itu akan membuat semua peserta seminar itu membuka pikiran mereka dan membuat mereka tahu sebenarnya Indonesia itu ada masalah ini dan butuh ini. Jadi itu akan meningkatkan mereka, motivasi mereka, antusias mereka untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, bakti sosial itu juga kita mahasiswa tidak hanya akademik melulu, tapi juga butuh juga bakti sosial. Itu dilihat dari hati nurani kita. Jadi kita tidak hanya dengan akademik, tapi juga kebutuhan sosial kita. Kita akan mengajar ke SD di sekitar Dramaga, dan di setiap hari Selasa itu kami akan mengajar di sana. Dan rangkaian acaranya ada tiga itu, dan tujuan itu membuka pikiran mahasiswa, meningkatkan analis mahasiswa, dan juga meningkatkan hati nurani mahasiswa.